Putri dalam program baru Sinar 5 yaitu BH. Apa sih BH itu? Yaitu Bincang Humaniora. Adalah program gelar wicara atau talk show yang berisi pembicaraan tentang fenomena-fenomena yang mencuat di dalam kehidupan manusia. Intinya, dalam acara ini setiap permasalahan yang sedang atau kerap terjadi di masyarakat akan dikupas dan dibicarakan dalam kacamata budaya keislaman, sejarah, serta filsafat pendidikan. Dengan tujuan untuk mencari kesimpulan yang seimbang tentang bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Pada pertemuan pagi ini, saya sedang bersama Pak Rohimin selaku pimpinan redaksi Sinar 5, Bapak Marendra Agung selaku pengajar bahasa, dan Bapak Hifzon Putra Azma selaku dai muda dari Pondok Pesantren Nadatul Wathon Jakarta. Untuk pertemuan kali ini, kita akan berbincang tentang paradigma dan realita, kuliah atau bekerja. Bagaimana sih tanggapan kalian dari pendapat yang berbeda tentang paradigma dan realita, kuliah atau bekerja? Saya persilakan kepada Bapak Rohimin. Ya, menarik menurut saya ini antara dua, yaitu kuliah atau bekerja menjadi sebuah paradigma. Saya membaca di masyarakat terkait pilihan ini beragam tanggapan dari masyarakat. Kita sering terjun ke masyarakat melalui media dan membaca bagaimana pendapat masyarakat terkait masalah ini. Diawali dari dasar pemikiran masyarakat yang berbeda-beda, dari kalangan menengah ke atas dan dari kalangan menengah ke bawah. Ini mempunyai dua pendapat yang berbeda. Kalau dari kalangan menengah ke atas sudah otomatis mereka lebih memilih kuliah dari untuk bekerja. Dikarenakan karena apa? Karena memang faktor ekonomi yang mempengaruhi ini. Ya, lagi-lagi faktor ekonomi yang mempengaruhi ini. Tanpa dia berpikir 2-3 kali, mereka akan ditanya pilih mana, bekerja atau kuliah. Orang tua dikasih pertanyaan seperti ini langsung menjawab kuliah. Dikarenakan memang faktor ekonomi yang mendukung. Ya, kalau menengah ke bawah, masyarakat akan memilih jawaban yang kedua, yaitu bekerja. Karena dengan bekerja mereka memikirkan taraf kehidupan dia yang lebih layak. Jadi ada dua pendapat yang berbeda. Nah, ini adalah dasar saya sebagai pembuka di acara BH ini. Ya, nanti akan menarik, kita akan dengarkan dari narasumber yang lainnya. Saya rasa itu pembukaan dari saya. Ya, selanjutnya bisa diberi tanggapan untuk dari Bapak Agung. Bagaimana sih tanggapannya Pak, bekerja atau kuliah? Bekerja atau kuliah? Kalau melihat pertanyaannya ini sebetulnya masih dapat digali lagi tuh. Dari mana asal pertanyaan tersebut? Apakah pertanyaan ini memiliki sinonim dengan kaya atau pandai gitu? Memilih kaya atau pandai atau berbeda gitu? Karena saya khawatir orang tua atau masyarakat ini alam bawah sadarnya bukan pada bekerjanya, tapi kaya rayanya. Kalau saya melihatnya, mungkin saya belajar dari peta pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai 3 atau pusat pendidikan, yaitu pendidikan di sekolah, di masyarakat, dan di keluarga. Jadi ada 3 pusat pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara: keluarga, masyarakat, dan sekolah, atau yang disebut nanti kuliah atau universitas ya. Tapi kalau saya lihat, kalau saya tarik ke abad terbaru ini, yang abad mutakhir, abad 21 ini, mungkin pertanyaan kuliah atau bekerja, atau misalnya itu bersinonim dengan pilih kuliah atau kaya atau dan semacamnya, di masyarakat ini terdapat bias yang berasal dari
media informasi digital atau online. Jadi bukan hanya 3 sekarang nih, 4. Jadi ada keluarga, ada masyarakat, sekolah, dan media informasi. Nah, keempat ini saling memberi inspirasi-inspirasi terhadap harapan-harapan orang tua mengenai pendidikan terhadap anaknya. Itu dulu aja ya, sepertinya itu ya. Jadi saya mengembangkan dari Tripusat ini menjadi tambah satu lagi, yaitu media massa, online, dan sebagainya. Nanti bagaimana yang terjadi kita lihat. Bagaimana pertanyaan itu bisa timbul. Kok cuman kuliah dan kerja, apakah nggak ada pilihan lain? Atau apakah ada makna lain di balik kerja? Apakah kaya raya? Nah itu, kira-kira seperti itu. Oke. Selanjutnya memandang dari dunia keislaman. Boleh dijawab Pak Ibzon Putra Asma selaku dai muda dari Ponpes Nahdlatul Ulama Jakarta ini, Pak. Baik, bismillah walhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bicara satu tema yang dari dulu hingga sekarang menjadi wacana yang ada, yang berkembang di masyarakat. Paradigma dan realita kuliah dan kerja, atau kuliah atau kerja. Saya beranjak dari apa itu kuliah dan apa itu kerja. Nah, dari definisi itu kemudian akan menjurus kepada hal-hal lainnya. Dalam pengertian saya, kuliah itu adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau misalkan dia dari SMA sederajat, maka ketika dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini universitas, maka dia disebut sebagai kuliah. Nah, dengan kuliah itulah kemudian memiliki wawasan dan mengembangkan kepribadian. Nah, kemudian kalau kerja itu adalah berusaha dengan segala daya dan upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, intinya cuma satu kalau kerja, bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup. Nah, endingnya adalah kalau kerja itu adalah bagaimana perutnya jadi aman, nyaman, tanpa kemudian memikirkan otaknya. Kalau kerja, kita bagaimana memproduksi otak, atau kemudian kita menambah wawasan kepribadian, kemudian kita kembangkan untuk ke arah perut. Itu pengantar dari saya. Oke. Mengambil kesimpulan dari Bapak Rohimin tadi, kuliah atau bekerja, yaitu dari masalah dana ya Pak? Ekonomi. Iya, ekonomi dari orang tua, ya kan? Kalau dari Pak Bung sendiri, yaitu tadi ada dari masyarakat, sekolah, keluarga, dan ditambah tadi media. Dan kalau dari Pak Ibzon itu ada, kalau kuliah tadi asupan perut ya. Iya. Bagaimana pemenuhan kebutuhan perut. Iya, pemenuhan. Kalau kuliah itu ya otak dan kemudian ke perut. Nah, iya, kalau menurut saya begini, kalau saya mohon maaf sebelumnya. Dari antara pendapat para kita di sini, kita harus membuat sebuah materi gagasan kita bahas ya. Yang menarik menurut saya adalah lebih prioritas mana antara kerja dan kuliah gitu ya. Karena begini, dari dasar negara kita ya, negara berkembang udah otomatis menciptakan sebuah lapangan kerja yang memang untuk mendukung kemajuan negara itu sendiri ya. Problemnya di masyarakat ini sudah menjadi sebuah karakter bahwa lulus sekolah bekerja gitu, tanpa memikirkan kuliah. Ada sebuah kasus banyak di masyarakat kalangan menengah ke bawah ya, buat apa kuliah ya, ini sebuah pertanyaan, buat apa kuliah kalau nanti ujung-ujungnya bekerja. Nah, ini pola pikir yang sudah menjadi karakter di masyarakat kita, bahwa tujuan kuliah pun bekerja. Jadi nggak usah lah kuliah
Gitu. Ini pendapat di masyarakat kebanyakan ya. Nah, padahal realitanya adalah kuliah ini adalah untuk menunjang kepribadian ya manusia itu sendiri, untuk mengangkat derajat yang lebih tinggi gitu. Tapi nyatanya enggak. Sebuah contoh di dunia pendidikan ya, dunia pendidikan kita sebelumnya sekitar tahun 90-an ya, 2000 awal, pemerintah itu mewajibkan sekolah 9 tahun. Itu waktu saya masih SMP, saya ingat banget tuh. Jadi pemerintah mewajibkan sekolah 9 tahun gitu. Jadi patokannya cuma sekedar itu, SMP, bahwa pemerintah mewajibkan masyarakat Indonesia ini sekolah 9 tahun. Nah, kesininya agak berubah sekarang, menaikkan lagi level kependidikannya, yaitu sampai ke 12 tahun. Nah, ini sebenarnya yang menjadi sebuah perlu kita perhatikan bersama ya, level dari standar pemerintah itu sendiri mewajibkan pendidikan sampai di mana, sehingga hasilnya adalah kualitas masyarakat itu sendiri. Kalau memang pemerintah mewajibkannya hanya 9 tahun, nah ini mindset yang ada di masyarakat akan seperti ini. Jadi cukup dengan 12 tahun pendidikan ini sudah, masyarakat sudah merasa layak dan merasa mampu. Nah ini seperti ini nih yang ada di masyarakat kita. Gimana dalam pandangan dari menurut saya juga dari? Kalau saya melihatnya gini, saya masih belum percaya pilihan antara kuliah dan kerja gitu. Karena kalau saya melihatnya kerja itu bukan pilihan, itu ibaratnya organik dan sudah pasti terjadi. Setiap orang harus bekerja. Tapi yang tadi saya bilang, ada keluarga, masyarakat, sekolah, satu media informasi ini yang membuat wacana-wacana keluarga itu menjadi kabur. Misalnya begini, jangan-jangan pilihan kerja itu bukan pilihan kerja, maksudnya untuk kaya gitu misalnya ya. Karena yang dia lihat di media-media itu, media-media yang konvensional, yang besar itu, semua memperlihatkan itu ya kan. Jadi kalau kita lihat aspirasi dari filsafatnya pendidikan di formal, aspirasi pragmatik atau filsafat pragmatik, atau aspirasi humanisme, dan aspirasi terakhir itu pragmatik, humanisme, dan nasional. Nah, untuk itu pekerja-pekerja kurikulum di kementerian tentu sangat berat ya untuk merumuskan ini. Dari tiga ini harus seimbang. Pragmatiknya bagaimana nih mempersiapkan pendidikan itu tidak tumpul akhirnya, jadi anak-anak itu juga bisa bekerja misalnya begitu ya. Yang kedua, aspirasi nasional. Saya kira revolusi mental dan pendidikan karakter sudah cukup relevan dengan ini. Yang selanjutnya yaitu humanisme. Aspirasi humanisme ini sudah berjalan bertahun-tahun lalu, ini yang menurut saya cukup kuat. Baik, kalau saya melihat begini, kita lihat dari dasar keagamaan keislaman, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, Al-Quran pun firman Allah telah tegas di dalam Al-Quran, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian dalam hadis disebutkan utlumul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, kalau kita tarik kesimpulan pertama firman Allah bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat tingkatannya. Nah, artinya dari situ kemudian Allah telah memberikan sinyal, yuk menuntut ilmu, yuk belajar. Di samping memang sudah beriman tentunya, karena perintah ini adalah untuk orang yang beriman ya. Nah, kalau sudah beriman dan ilmu, Allah akan janjikan kita akan ditempatkan berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Nah, kalau dari hadis tadi yang saya sebutkan, bahwa mengisyaratkan menuntut ilmu atau belajar itu dari buayan sampai liang lahat, berarti kalau begitu tidak ada henti-hentinya kita belajar. Bahkan bukan hanya sampai universitas, sampai mati, sampai kita mau dikuburin itu harus belajar. Nah, poinnya di situ. Nah, kalau kita melihat sejarah bahwa ulama-ulama pada zaman dahulu itu memiliki rekam intelektual yang banyak. Mereka usia 60 tahun tapi karyanya besar, karyanya banyak. Bahkan ada beberapa ulama pada zaman dahulu yang usianya itu tidak sebanding dengan karyanya. Kalau dihitung
usianya 1 tahun tuh bisa 2-3 buku, dan itu nggak kecil-kecil karyanya, besar-besar. Artinya spirit untuk yarfa'illahu alladzina amanu minkum itu betul-betul diterapkan oleh ulama-ulama pada zaman dahulu. Nah, kita lihat sebelum terjadinya Renaissance, kemudian peradaban keilmuan dipindahkan ke barat, orang-orang ilmuwan Islam tuh sudah jago-jago dalam berbagai hal keilmuan. Kemudian itu karena ada peperangan ditransfer ke barat. Tapi sekarang kita ikut. Jadi kalau kita lihat sejarah peradaban Islam, yang memulai peradaban di dunia ini adalah orang-orang Islam. Bagaimana kedokterannya, bagaimana membuat pesawatnya. Sebenarnya ide gagasan itu awalnya adalah dari orang-orang Muslim, gitu yang. Nah, jadi nyambung itu yang tadi bicara mengenai apa Renaissance itu ya, yang Islam. Kalau berarti kalau boleh jujur sebenarnya emang kita ini diarahkan untuk menjadi pekerja-pekerja perusahaan besar dunia misalnya gitu ya. Karena bagaimana mungkin kita bisa mandiri kalau kita ini sudah terjerat oleh iptek, ilmu teknologi ilmiah ya, ilmu teknologi ilmiah dan digital sekarang yang berasal dari bukan dari kita. Kita tidak sempat mempelajari bagaimana organ-organ komputer, bagaimana yang hijau-hijau itu apa sih namanya? Ada kan di dalam komputer, tapi kita tahu sudah belajar bagaimana mengedit video YouTube. Itu kan kita antara enak dan tidak enak, gimana itu posisinya? Karena begini ya, yang terjadi di masyarakat kita terkait tentang dunia kuliah dengan kerja dari pandang sudut pemikiran yang mudah. Masyarakat kita ini melihat sesuatu yang instan. Ini yang sudah istilahnya yang ada di pola pikir masyarakat kita. Jadi sesuatu hal yang instan ini yang dikejar gitu. Tanpa melihat dari sebuah proses ya. Karena kuliah atau kerja, udah yang instan aja, udah kerja aja, udah nggak usah kuliah, cukup SMA seperti itu. Nah, ini instan. Jadi maunya yang cepat. Padahal tadi sudah jelas yang disampaikan oleh dai muda kita menjelaskan Allah akan mengangkat derajat manusia yang beriman dan berilmu. Sudah jelas itu. Kalau kita mau mendahulukan suatu hal yang mempunyai prosesnya lebih lama, sudah otomatis hasil yang akan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala pasti lebih dibanding suatu hal yang instan. Nah, ini pola pikir masyarakat yang instan ini yang menurut saya perlu ya pemerintah dan kita semua masyarakat untuk mengubah mindset dari pemikiran masyarakat itu sendiri. Saya rasa seperti itu. Nah, berarti kalau saya supaya seimbang, ketika sudah lahir pola-pola pikir masyarakat yang tadi dijelaskan oleh Pak Roymin, itu berarti tandanya salah, ada yang salah pada sistem-sistem yang sudah disusun oleh pemangku kepentingan. Maksudnya begini, mengapa pendidikan sebagai sistem ini membuat masyarakat tidak aware gitu? Mengapa mereka lebih memilih bekerja? Berarti ada yang salah pada sistem itu. Berarti nanti harus dikaji ulang. Apakah sistemnya ini nggak cocok? Apakah ibarat HP ini softwarenya keberatan gitu sama hardware nggak sinkron? Karena misalnya 3 tadi, pendidikan yang tadi saya bilang 3 dari Ki Hajar, sekolah, masyarakat, keluarga, ini ada di dalam naungan zaman. Kalau pada zaman Ki Hajar, zaman itu diambil untuk direspon. Jadi misalnya si Ki Hajar menolak taman siswa menggunakan bahasa Belanda. Kemudian beliau juga membangun tradisi-tradisi yang sudah terjadi seperti patrap guru, nilai-nilai ajaran yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau sekarang kalau saya lihat ini sekolah, keluarga dan masyarakat ini naungannya sekarang bukan hanya zaman, tapi ada media informasi yang begitu kuat sehingga kita ini malah ngikutin ya. Ini saking informasi itu sudah bisa nyampe di ibu-ibu di dalam kamar, kita sudah bisa belanja di dalam kamar, bisa melihat informasi di dalam kamar. Kira-kira itu sebenarnya ruwet sih. Saya juga nggak tega misalnya nyuruh murid saya yang nggak punya uang untuk kuliah, karena gimana sistemnya masih begini. Kalau saya begini, melihat pilihan kuliah sebetulnya endingnya apa? Yang saya bilang tadi di awal bahwa kalau dibenturkan antara kuliah atau kerja
endingnya adalah ekonomi, maka instanlah yang dicari, kemudian mereka kerja. Tetapi jangan lupa bahwa pilihan kerja atau kuliah itu ada prosesnya. Kalau Anda kuliah dan kuliahnya benar, kemudian teratur, pokoknya rapi urusan, maka kemungkinan untuk sukses dibandingkan yang lulusan SMA sederajat itu lebih. Tapi tidak ada jaminan bahwa orang yang kuliah mesti sukses, orang kuliah mesti ada jaminan kamu berhasil, tidak ada. Cuman peluang untuk sukses itu lebih besar. Nah, ketimbang misalkan yang lulusan SMK. Nah, kita lihat di masyarakat beberapa instansi perusahaan misalkan atau institusi pendidikan lah lebih mementingkan yang berilmu, yang punya gagasan terkait suatu hal. Artinya dia baru jadi karyawan, tapi karena dia punya pola pikir yang berbeda, lulusan yang berbeda, akan naik jabatan posisinya ketimbang yang lulusan SMA tadi, SMK sederajat. Nah, untuk itu kalau cari instan ya sudah kerja saja, tapi ingat kerjamu itu akan lama. Kalau yang kuliah dia meniti bagaimana meningkatkan kualitas dan kualifikasi pendidikan, kemudian ketika terjun ke dunia kerja dengan syarat-syarat yang sebutkan tadi, kemudian di dunia kerja dia akan mendapatkan posisi yang lebih ketimbang yang merangkak dari bawah yang serba instan tadi. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara sukses itu juga bahasa media ya, yang sebetulnya juga membuat rumit ibu-ibu di kampung, di orang-orang bawah yang sebenarnya mereka sudah memiliki wacana sukses yang lebih tinggi. Yang kalau di dalam syair Maulana Syekh itu kan kita disuruh ikut serta membina kehidupan bangsa. Jadi kita itu lebih tinggi dari zaman. Kita mengamong bangsa, bukan sukses. Sukses itu wacana media massa yang dibentuk oleh pedagang-pedagang yang uangnya banyak. Kalau saya mikirnya gitu. Sebenarnya begini, kalau ditarik dari kata ujung dari permasalahan yang kita bahas adalah itu menyetandarkan sukses. Sukses itu ya. Setiap individu manusia, kelompok dan golongan ini menyetandarkan sukses ini seperti apa gitu kan. Kalau menurut masyarakat kita ya memang yang otomatis menengah ke bawah, bahwa kesuksesan itu dinilai dari materi, apa yang telah dihasilkan, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, menggunakan dasi, menjadi seorang pemimpin perusahaan. Nah, ini adalah sebuah kesuksesan. Nah, sebagai endingnya adalah bagaimana agama memposisikan sukses ini seperti apa gitu. Gak mungkin kan kalau sukses itu ada sukses abad 21 adalah memiliki akun Bigo dengan poin-poin yang tinggi, mungkin kan? Apakah sukses itu seperti memiliki mobil banyak dengan main YouTuber? Itu kan kalau orang tua melihat itu distorsi itu. Kalau orang tuanya tidak punya pegangan kuat terhadap tradisi leluhur yang sudah terjadi, mungkin lebih tinggi. Kalau saya melihat orang memiliki kriteria kesuksesan yang berbeda-beda. Saya melihat dari kacamata agama bahwa sukses yang paling tinggi itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Anda mau bekerja, Anda mau kuliah, setelah bekerja dan setelah kuliah Anda mau sebagai apa, tapi lihat manfaatnya kepada orang lain. Kalau Anda bermanfaat, berarti itulah kesuksesan dalam tataran paradigma keagamaan. Tetapi kalau Anda misalkan sekelas profesor sekalipun, kalau Anda tidak bermanfaat untuk orang lain, maka itu tidak sukses. Jadi tidak ada jaminan bahwa orang yang kuliah, yang sarjana, yang kerja itu sukses. Tetapi tadi saya garis bawahi bahwa kesuksesan yang paling tinggi dalam paradigma keagamaan adalah mencapai ridha Allah dan bermanfaat untuk orang lain. Itu menarik, yang kesuksesan yang tadi Pak Ibzon tersebut terakhir itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Plato berabad-abad lalu loh. Plato sering berbicara mengenai dignity, yaitu martabat. Bagaimana manusia ini perjuangannya adalah membangun martabat. Nah, jadi sekarang kita bisa koreksi nih, apakah ada martabat di Jakarta gitu. Koreksi masing-masing, apakah sukses itu harus menghancurkan martabat dan lain-lain, gimana? Nah, pendidikan itu adalah untuk menjaga kesadaran masyarakat akan martabat, kalau saya gitu. Berarti begini, untuk meraih kesuksesan adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Untuk bisa menjadi seseorang yang bermanfaat, yang pertama adalah bermartabat.
Terus yang kedua, saya ambil kesimpulan dari dai kita yaitu berilmu. Jadi masyarakat yang kita butuhkan adalah yang pertama masyarakat yang bermartabat dan berilmu. Menurut saya ini adalah menjadi sebuah antara dua, pekerja atau kuliah. Nah, ini menjadi sebuah pemikiran, kesimpulan dari para orang yang mau mengambil kesimpulan tersebut. Apakah pekerja atau kuliah? Kalau dia mau menjadi pekerja, sebagai dia bekerja, dan dia juga wajib menuntut ilmu untuk mengembangkan potensi pekerjaan dia. Sebuah contoh, ya, dia memilih sebuah kerja di bidang bangunan. Ya, kuli dari awal, misalnya dia lulus SMP, lulus SMA, dia bekerja menjadi seorang kuli bangunan. Sambil dia menata kehidupannya, dan dia pun wajib mempelajari seluk-beluk dunia pembangunan. Ya, secara otomatis orang yang menuntut ilmu di dunianya, ya, baik itu di dunia pendidikan, baik itu di dunia tadi pembangunan, ya, akhirnya dia akan menjadi, Allah akan mengangkat derajat itu. Yang tadinya dia jadi kuli, lama-lama dia akan menjadi seorang tukang. Ya, menjadi seorang tukang, dia akan menjadi seorang pemborong. Nah, ini sebenarnya intinya di situ. Dan begitu pun yang lainnya di dunia apapun, ya. Di seorang cleaning service, ya, dia bergelut di bidang kebersihan. Udah ada dalam ilmunya, an-nazafatu minal iman, hadisnya. Di situ digali terus, dan dia akan menjadi supervisor, dan dia akan menjadi seorang pemimpin. Saya rasa seperti itu. Saya melihat begini ya, ada filosofi ketika kita lahir. Ketika manusia lahir ke dunia, yang pertama kali keluar itu kepala, bukan perut atau kaki. Betul tidak? Nah, artinya bukan kepala yang keluar kan. Kalau ada kaki yang keluar, itu susah keluarnya. Artinya ketika kepala yang keluar, menurut saya filosofinya adalah pertama kali kembangkan ilmumu dulu. Otakmu diisi dulu, pemahamanmu luaskan dulu, wawasan kamu banyakin dulu. Kemudian maka perut akan terisi, kemudian jasmani dan rohaninya akan bagus kan. Kalau kita keluarnya kaki dulu, susah kita keluarnya. Maka filosofi lahir menurut saya adalah bagaimana pertama kali yang keluar adalah kepala, maka kepala adalah banyak wawasan dan ilmu dalam kehidupan. Diisi. Ya, kembali kelas. Oke. Pada akhirnya pembahasan bekerja atau kuliah pada pagi ini adalah kembali pada diri sendiri ya, karena itu adalah sebuah pilihan ya. Dan kesuksesan terbesar adalah tadi seperti yang Pak Ibzan katakan, yaitu bisa bermanfaat untuk orang lain, ya kan? Baik, sampai di sini pertemuan kita pada pagi ini yang sudah membahas tentang paradigma dan realita kuliah atau bekerja. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Rahibin, Pak Agung, dan Pak Hifzon bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak, serta masyarakat bisa mempertimbangkan akan mengkuliahkan anaknya atau mempekerjakan anaknya, dan pilihan itu adalah kembali pada pilihan anaknya sendiri. Oke, terima kasih. Saya sebagai host Fatia Eka Putri pamit undur diri. Wallahul muwaffiq wa hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.